ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Ushul Sunnah oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Adapun usul sunnahnya oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sampai pada ucapan al-muallif rahimahullah ta'ala, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah al-imanu bi syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beriman dengan adanya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti iman kepada adanya syafaat dari Nabi Muhammad SAW nanti yaumul qiyamah bagi umatnya adalah hak. Dan itu perkara usul, aslun min usuli ahli sunnah. Prinsip dasar dari prinsip-prinsip ahli sunnah adalah beriman adanya syafaat Nabi Muhammad SAW. Wa biqaumin yakhrujuna minan nar, dan beriman adanya satu kaum yang keluar dari api neraka. Ba'da mahtaraqu wa saru fahman, setelah terbakar, setelah menjadi fahm, jadi gosong. Fayu'mar bihim ila nahrin, maka diperintahkan ke sebuah sungai di pintu surga, ala babil jannah. Kama jaa fil athar, sesuai dengan apa yang datang dalam riwayat-riwayat, dalam athar-athar. Kaifa syaa Allah, sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala.
wa kama syaa Allah, dan sebagaimana apa yang Allah maukan. Innama huwal imanu bihi, hanya saja ini adalah perkara keimanan yang harus kita percayai. Wa tasdiqu bihi, dan kita harus membenarkan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Pertama, beriman dengan adanya syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kedua, beriman adanya satu kaum yang sudah masuk neraka, ternyata keluar lagi dan masuk dalam jannah. Sebelum masuk dalam jannah, digiring ke sebuah sungai di pintu surga. Dengan dimasukkan atau dengan mandi di sungai tersebut, maka kembali bersih seperti semula. Ikhwani fid din, a'azakumullah, wa tullab al-ilm, barakallahu fikum. Ini asal min usul ahli sunnah. Innama huwa tasdiq. Kita wajib beriman dengannya. Kayak apanya terserah Allah. Bagaimana kok bisa Allah yang menghendaki? Seperti apa? Seperti apa yang Allah kehendaki. Sudah gosong, dimasukkan ke sungai, kembali utuh lagi. Bagi Allah mudah. Maka disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam matanya, kaifa sya'allah wa kama sya'allah. Sebagaimana Allah kehendaki dan seperti apa yang Allah kehendaki. Bagi Allah semuanya mudah. Innama yajibul imanu bihi. Kita wajib beriman dengannya, karena kita beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, karena kita beriman bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Maka enggak ada yang sulit bagi ahli sunnah untuk percaya dan beriman dengan berita-berita tersebut. Kita lihat syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Fasyafa'atu thabitatun lin nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang namanya syafaat sudah tetap keberadaannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hiya fi arasatin yaumal qiyamah, yaitu di tahapan-tahapan hari kiamat. Di padang mahsyar. Hinama yashtaddu bin nasil haul. Ketika semakin dahsyat dan sangat dahsyatnya bagi manusia kengerian. Al-haul, kengerian. Wa yadhhabuna ila Adam. Maka di arasatil qiyamah, di padang mahsyar, di mana manusia seluruhnya min awwalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhir manusia dikumpulkan di mahsyar. Manusia dalam keadaan takut, manusia dalam keadaan mengerikan, manusia dalam keadaan betul-betul menginginkan syafaah, pembelaan. Yadhabuna ila Adam, mereka pergi menemui Nabi Adam. Kemudian berkata, wahai Adam, engkau diutus oleh Allah, engkau manusia pertama, engkau adalah abuna, bapak kami, nenek moyang kami. Berikan pembelaan terhadap kami. Mintakanlah kepada Allah begini dan begitu. Adam menyatakan, diriku, diriku, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Aku pernah melanggar perintah Allah dan aku takut Allah hari ini murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya seperti itu, dan tidak akan pernah murka yang seperti itu setelahnya. Berarti puncaknya kemurkaan Allah Ta'ala. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Datang kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa alaihi wassalatu wassalam. Semoga salat dan salam atas mereka para anbiya. Kulluhum ya'tadir, masing-masing dari para nabi semuanya memberikan udzur. Yani aku tidak bisa.
Masing-masing membawakan alasannya minal a'dzar al-ma'rufah fil hadis, sebagaimana apa yang sudah ma'ruf dikisahkan dalam hadis-hadis. Semuanya menjawab nafsi, nafsi. Innallaha qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab mithlahu qat wa lan yaghdab mithlahu qat. Yang tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan enggak akan marah seperti itu setelahnya. Diriku, idhabu ila ghairi. Sampai berakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayaqulu, maka ketika mereka mendatangi Rasulullah SAW, beliau menyatakan, ana laha, akulah untuknya. Yani untuk syafaat, aku. Yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala izin, kesempatan. Maka barakallahu fikum, inilah syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Bukan tidak ada syafaat-syafaat lain, ada. Tapi syafaat ini syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Yang tidak bisa memberikannya kecuali Rasulullah SAW saja. Wa yadhhab fayakhirru sajidan tahta al-'arsy tawila. Maka beliau sujud di bawah arsy Allah dengan panjang. Wa yahmadullah bimahamida la ya'rifuha illa al-an. Beliau memuji Allah dengan puji-pujian yang baru diilhamkan saat itu. Barakallahu fikum. Itu jawaban yang tepat bagi mereka yang bertanya-tanya, apakah Nabi punya ilmu yang disembunyikan? Sebab disebutkan dalam hadisnya, Nabi memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah dipujikan sebelumnya. Dengan lafaz belum pernah dipujikan sebelumnya di dunia, berarti ada ilmu yang Nabi belum sampaikan. Yaitu puji-pujian yang nanti ketika memberikan syafaat memuji dengan itu. Tidak demikian. Maknanya bukan begitu. Nabi menyampaikan seluruh apa yang Allah perintahkan. Addal amanah wa ballaghar risalah. Beliau menunaikan amanah, menyampaikan risalah, enggak ada yang disembunyikan satu kalimat pun. Tetapi yang dimaksud adalah puji-pujian yang baru saat itu diilhamkan oleh Allah. Baru saat itu diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Yani mahamid la ya'rifuhal an. Puji-pujian yang sekarang belum diketahui. Nabi pun belum tahu sekarang ini. Nanti ketika beliau sujud, Allah ilhamkan pujian tadi. Wa innama yulhimuhullahu iyyaha fi dzalikal waqt. Tetapi diwahyukan, diilhamkan oleh Allah saat itu juga. Setelah memuji Allah bima huwa ahluh, pujian yang baru diilhamkan, yang belum dipujikan sebelumnya, beliau sujud terus dengan panjang. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, angkat kepalamu, wa qul yusma', ucapkan akan didengar. Ini berbicaralah, akan didengar untukmu. Wasal tu'ta, mintalah, akan diberi. Washfa' tushaffa', dan silahkan diberikan syafaat oleh Allah SWT. Maka Nabi pun menyatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Maka sudah diselesaikan urusan-urusan mereka di padang mahsyar tersebut, disegerakan karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau syafaat ukhra fi raf'i darajat. Dan Nabi juga punya syafaat-syafaat lain. Ini syafaat yang uzma, yang para anbiya yataraja'un, mundur dan berkata, diriku, mintalah kepada selainku, sampai kepada Rasulullah SAW saja. Dan beliau yang menyatakan, ana laha. Ini syafaatul uzma. Dan ini kemuliaan bagi Nabiullah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu juga yang dimaksud dengan maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda adalah kedudukan yang terpuji. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Berikanlah kepadanya kedudukan yang mulia yang Engkau telah janjikan ya Allah kepada beliau. Apa itu kedudukan yang mulia? Kedudukan syafaatul uzma tadi, yang tidak ada satu orang pun, bahkan para anbiya sekalipun, yang mampu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walahu syafa'atun ukhar, memang punya syafaat-syafaat lain, seperti raf'i darajati qaumin istahaqqu darajatid dunya fil jannah, seperti diangkatnya derajat satu kaum yang dia berhak untuk mendapatkan jannah, tapi yang paling bawah. Astaghfirullah thumma astaghfirullah, tidak layak dikatakan kelas kambing. Astaghfirullah thumma astaghfirullah. Karena saya pernah mendengar dari rekaman-rekaman Ja'far Saleh bilang begitu. Enggak ada jannah kelas seperti itu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mudah-mudahan itu cuma zalatul lisan. Yang terendah dari jannah tetap kemuliaan. Barakallahu fikum. Syafaat ini mengangkat derajat dari surga yang dunia kepada surga yang di atasnya. Dunia itu yang di bawah. Barakallahu fikum. Wa yashfa' fihim fayarfa'uhumullah. Diberi syafaat, kemudian diangkat oleh Allah ke derajat surga yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Dan derajat yang paling tinggi dari jannah adalah jannatul firdaus, di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi qaumin istaghfuru dukhulan nar. Syafaat yang lainnya lagi adalah syafaat kepada satu kaum yang sudah pantas untuk dimasukkan dalam neraka. Fayashfa' fihim, maka Rasulullah SAW memberikan syafaatnya, pembelaannya terhadap kaum tadi yang harusnya masuk neraka. Fala yadkhulunaha, sehingga mereka tidak jadi masuk neraka. Ya Allah, maafkanlah mereka, ya Allah kasihanlah mereka, ya Allah. Rasulullah SAW memberikan syafaat, maka mereka pun tidak jadi dimasukkan neraka, diampuni oleh Allah dengan sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa syafaat sudah? Syafaatul uzma, syafaat untuk menaikkan derajat dari satu surga ke surga yang di atasnya, dan syafaat yang harus neraka selamat dari api neraka. Wa yashfa' fi qaumin dakhalun nar. Yang keempat, syafaat Nabi Muhammad SAW untuk satu kaum yang sudah masuk neraka. Tetapi Nabi SAW tidak putus asa. Rasulullah SAW tetap membela umatnya yang memiliki keimanan, yang masih punya keimanan. Beliau sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan ummati, ummati, umatku, umatku, ya Rabb, umatku. Mereka yang sudah masuk neraka biddunubil lati irtakabuha, setelah masuk neraka dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan, wal kabair, dan dosa-dosa besar allati irtakabuha, yang mereka sudah kerjakan, fayashfa' fihim Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW memberikan syafaat lagi kepada kaum yang sudah masuk neraka karena dosa-dosanya. Wa yashfa' fihi an-nabiyyun. Adapun syafaat yang ini dilakukan pula oleh para nabi yang lain, oleh para malaikat, orang-orang saleh. Barakallahu fikum, seperti para syuhada bisa membela 70 keluarganya, memberikan syafaat. Ya Rabb, itu saudaraku, itu saudaraku, saudaraku. Selamatkan mereka, selamatkan. Berarti syafaat yang khusus yang pertama tadi, syafaatul uzma. Maka ketika Rasulullah SAW memberikan syafaat pada mereka, maka mereka pun diselamatkan dari api neraka. Ini
yang diingkari oleh kaum Mu'tazilah dan oleh kaum Khawarij. Mengapa? Kalau yang sudah masuk jannah ditingkatkan, mereka percaya. Kalau yang mau masuk neraka tapi diberi syafaat, nggak jadi masuk neraka, masuk surga, mereka percaya. Syafaatul udhma, mereka percaya. Ketika syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka, kemudian diselamatkan dari api neraka, mereka kaget dan mengatakan, masa sudah masuk neraka keluar lagi? Nggak mungkin. Kata siapa? Mu'tazilah dan Khawarij. Dua aliran sesat. Karena mereka lebih mementingkan akalnya dan hawa nafsunya sendiri. Kata akal mereka, kalau sudah masuk neraka, ya nggak mungkin keluar lagi. Sebagaimana orang yang sudah masuk surga, nggak mungkin keluar lagi. Apakah ada yang sudah masuk surga kemudian keluar lagi masuk neraka? Nggak ada. Begitu juga yang masuk neraka, nggak mungkin ada yang keluar lagi masuk surga. Fahadha qiyas batil. Qiyas batil. Kalau orang yang sudah masuk surga kemudian dikeluarkan lagi, diadab, itu kezaliman dan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dari neraka kemudian dimaafkan, itu ampunan. Dan ampunan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, afuwun ghafur, Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fiikum. Mereka tidak mau terima. Kata mereka, di dalam Al-Quran setiap ayat yang menyebutkan neraka pasti diiringi khalidina fiha. Setiap disebutkan neraka disebutkan khalidina fiha, kekal dalamnya, kekal dalamnya, kekal di dalamnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Itu sangat mudah dijawab oleh para ulama. Kalau itu karena ayat-ayat itu merupakan ayat-ayat ancaman. Kalau ancaman itu Allah akan ancamkan dengan yang paling mengerikan agar mereka takut. Yang paling mengerikannya adalah kekal dalam neraka. Di neraka kekal di dalamnya. Tetapi kemudian dijelaskan dalam hadis, orang yang masih punya iman nggak akan kekal dalam neraka. Walaupun masuk neraka karena dosa-dosanya, tetapi imannya menyelamatkan dari kekekalan dalam neraka. Maka mereka bisa selamat dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadhihi syafa'ah wa syafa'at ukhra yusyarikuhu fiha al-anbiya was-siddiqun was-salihun wal malaikatu wasyuhada. Adapun syafaat-syafaat yang lain, maka diiringi bersamanya syafaat-syafaat para nabi, yakni diiringi bersama syafaat Nabi Muhammad SAW, juga nabi-nabi lain memberikan syafaat. Juga para siddiqun, para suhada, para salihun, wal malaikah, dan juga para malaikat-malaikat. Baik, mengapa akidah tentang syafaat ini menjadi aslun min usuli ahli sunnah? Mengapa keyakinan tentang adanya syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan dari para nabi yang lainnya dan dari orang-orang saleh dan sebagainya menjadi akidah, menjadi prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah? Karena barakallahu fikum, beritanya, hadisnya mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu berarti secara riwayat seperti Al-Quran. Al-Quran juga riwayatnya mutawatir, hadis ini juga riwayatnya mutawatir. Meyakinkan la yumkin tawatu'uhu 'alal kadhibi atau yastahil tawatu'uhu 'alal kadhib. Mustahil mereka bekerja sama, berencana untuk berdusta. Dari sekian manusia, sekian sahabat yang ada di Syam, yang ada di Yaman, yang ada di Najd, yang ada di Makkah, Madinah, Hijaz, Mesir dan sebagainya, semuanya meriwayatkan hadis yang sama. Dari sekian para tabi'in, dari sekian negeri, dari sekian daerah, dari sekian negara, meriwayatkan hadis yang sama. Apa mereka berencana, bersepakat untuk bareng-bareng berdusta? Gak mungkin. Yastahil, mustahil. Berarti sebuah kepastian, kalau ini adalah hak, maka siapa yang menentang sebuah kepastian dari Allah dan Rasulnya, berarti dia menentang prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah.
Barakallahu fiikum. Lihat kata Syekh Rabi, wa ahaditsus syafa'ah mutawatiratun wa katsiratun jiddan. Hadis syafa'ah, hadis-hadis tentang syafaat ini mutawatir dan sangat banyak sekali. Diriwayatkan diantaranya dalam 2 kitab sahih dan juga dalam sahih Muslim. Bidzat sudah sekian banyak hadis. Dalam sahih Muslim saja ahaditsu katsirah. Wa minha haditsu Anas, diantaranya hadis Anas radhiyallahu taala anhu yang masyhur bahwa Rasulullah SAW yashfa' wa yaqul, Nabi memberikan syafaat dan berkata, ummati ummati. Fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, kata Nabi, intaliq faman kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin fa akhrijhu minha. Dikabulkan syafaatnya dan kata Allah, pergilah engkau, lihatlah siapa yang masih memiliki iman di hatinya sebiji darrah pun atau sebiji khardal dari iman, maka keluarkan dia dari api neraka. Kata Nabi, fa'antaliqu fa'af'al, maka aku pergi melihat mana orang yang memiliki iman walaupun sebiji darrah, kemudian aku selamatkan. Thumma a'udu ila rabbi, kemudian aku kembali kepada Allah, kepada Rabbku. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamid, aku puji lagi dengan pujian-pujian tadi yang tidak pernah dipujikan sebelumnya di dunia, yang baru diilhamkan saat itu. Thumma akhiru lahu sajida, kemudian aku tersungkur sujud di hadapan Allah sampai yuqalu li, sampai dikatakan padaku, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wasal tu'tah washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, angkat kepalamu, berbicaralah akan didengar untukmu, mintalah akan diberi, berilah syafaat akan Allah berikan syafaat. Fa aqulu, maka aku katakan lagi, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku umatku umatku, artinya masih ada umatku di sana. Qal fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, intaliq faman kana fi qalbihi adna mithqala habbatin min khardalin min iman fa akhrijhu. Kata Allah, kembali lagi, kamu lihat, sekarang bukan sebiji khardal, lihat orang yang memiliki keimanan walaupun lebih kecil dari biji khardal, keluarkan dari api neraka. Fa'antaliqu fa'af'al, maka aku pergi dan aku lakukan apa yang Allah perintahkan. Fallahu tabaraka wa ta'ala yukhrijul muwahhidina minan nar, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni, memaafkan dan mengeluarkan orang-orang yang masih memiliki tauhid dari api neraka. Karena iman adalah keyakinan la ilaha illallah. Iman maknanya adalah mengimani keesaan Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Bima ma'ahu minal iman, seberapapun keimanannya, walaupun sebiji darrah atau adna mithqala khardalin atau habbatin min khardal, walaupun lebih kecil lagi. Walau kana adna mithqala darrah, walaupun lebih kecil lagi dari mithqala darratin. Kama thabata dzalika, sebagaimana disebutkan hadis ini dalam sekian banyak riwayat yang sahih. Wa yunkiru syafa'ah man? Wa yunkiru syafa'ah, dan yang mengingkari syafaat? Siapa? Dan Mu'tazilah. Lanjutkan, lihat kitabnya. Wa yunkiru hadis syafa'ah al-khawarij wal mu'tazilah. Ditambah lagi warrafid, rawafid jamaknya rafidah, dan juga syiah rafidah, wa ghairihim minad dhullal, dan lain-lainnya dari kelompok-kelompok sesat. Hadis yang mutawatir mereka tolak dengan hawa nafsu, hadis yang mutawatir mereka tolak hanya dengan ra'yu, hadis yang mutawatir mereka tolak hanya dengan pikiran akal bodoh mereka. Akhwani fid din, a'azzakumullah.
Maka disebutkan syafaat ini dalam sekian banyak hadis yang mutawatir dan juga disebutkan dalam Quran yang wajib diimani. Wa hiya thabitatun bil kitabi was sunnah. Allah katakan wala yashfa'una illa liman irtada. Tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang diridhai. Berarti ada apa enggak ada? Hah? Ada. Karena dikecualikan. Wa huna ta'allaqu bi'umumatin tatanawalul kuffar. Di sini mereka bergantung dengan ayat-ayat yang berbicara tentang orang kafir. Yang tatanawal al-kuffar, yang mengenai orang kafir. Wala tatanawalul mu'minin, yang tidak mengenai orang mukmin, tidak mengenai muslimin. Yani masalan mereka berpegang dengan ayat yang seperti ini. Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datangnya suatu hari yang di sana enggak ada jual beli, enggak ada pertemanan saling tolong menolong, wala syafa'ah, dan enggak ada syafaat. Mereka berpegang memakai ayat ini. Lihat ayatnya. La bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Enggak ada jual beli, enggak ada bela membela, enggak ada syafaat-syafaatan. Ikhwani fillah azakumullah. Mereka berpegang dengan sesuatu yang tidak tepat karena ayat ini berbicara tentang orang kafir. Ancaman kepada orang-orang kafir musyrikin bahwa kalau kalian tidak mengikuti Islam, tidak mau bersyahadat, tidak mau bertauhid, maka hati-hati, takutlah kalian pada suatu hari nanti yang kalian gak akan bisa jual beli, tebus-tebusan harta, gak bisa. Gak bisa kalian bela membela karena persaudaraan, pertemanan, gak ada. Gak ada pula syafaat bagi orang kafir. Kalau diterapkan kepada seluruh manusia termasuk muslimin, ya gak tepat. Kata Allah gak ada syafaat, berarti gak ada. Iya, kalau hanya kalimat gak ada. Tetapi ayatnya mengatakan gak ada kecuali wala yashfa'u indahu illa bi'idni. Ada illa bi'idni, ada kekecualian. Tidak akan bisa memberikan syafaat di sisinya illa bi'idni, kecuali kalau dengan izinnya. Adapun orang kafir, na'am, mereka enggak bisa dibela oleh siapapun, mereka enggak bisa diberi syafaat oleh siapapun. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun. Syafa'atus syafi'in, orang kafir. Kalau orang beriman, hadisnya sudah sangat jelas mutawatir. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Maka ayat-ayat yang banyak tentang orang kafir, na'am, Allah nafikan syafaat. Berarti syafaat ada dua. Catat. Ada syafaat mutsbatah, ada syafaat manfiyah. Syafaat mutsbatah adalah syafaat yang sudah ditetapkan keberadaannya dalam Quran dan Sunnah untuk orang-orang yang masih punya iman. Walaupun pendosa, walaupun ahli maksiat, kalau punya iman masih memungkinkan dia mendapatkan syafaat. Ini syafaat apa? Al-mutsbatah, yang ditetapkan keberadaannya. Yang kedua, asy-syafa'ah al-manfiyah, syafaat yang dinafikan oleh Allah. Tidak ada syafaat. Syafa'ah manfiyah adalah syafaat yang ditiadakan oleh Allah bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, bagi orang yang tidak punya iman.
Walaupun sebiji darrah. Walaupun adna mithqala darratin min iman. Gak ada. Walaupun lebih rendah lagi, lebih kecil lagi dari mithqala darrah. Gak ada sedikit pun. Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat. Maka dikatakan oleh Allah, فَمَا تَنْفَعُهُمْ syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Ayatun katsirah fi nafyi syafa'anil kuffar. Sekian banyak ayat-ayat yang menafikan syafaat bagi orang-orang kafir, seperti kalimat فَمَا تَنْفَعُهُمْ syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Ta'allaqa ahlul hawa bihadil umumat. Sedangkan mereka ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, yang hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri, pikirannya sendiri, kebodohannya sendiri, mereka memakai ayat-ayat ini untuk kaum muslimin. Enggak ada syafaat. Ini buktinya Allah katakan tidak bermanfaat syafaat. Ini dungu namanya. Tidak mungkin ayat yang satu dengan ayat yang lain bertentangan. Ayat yang ini menyatakan illa biidnih, kecuali dengan izin Allah. Berarti ada dengan izin Allah. Di sini mengatakan tidak ada. Masa bertentangan? Tidak. Tetapi ketika Allah berbicara tentang orang kafir, Allah katakan tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Enggak ada syafaat. Hati-hati kalian wahai orang kafir. Takutlah pada satu hari yang tidak ada di sana bai'un wala khullatun wala syafa'ah. Tetapi ketika orang-orang beriman, Allah katakan tidak akan bisa memberikan pembelaan kecuali dengan izin. Dan tidak memberikan pembelaan kecuali kepada orang yang diridhoi. Wala yarda li'ibadihil kufur. Dan Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya yang kufur. Berarti siapa yang diridhoi? Yang punya iman. Karena tidak punya iman alias kafir, Allah menyatakan wala yarda li'ibadihil kufur. Allah tidak ridha. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka. Illa, kecuali. Min ba'di an ya'dana Allah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Liman yasha'u wa yarda, kepada siapa yang dikehendaki dan diridhoi. Berarti yang memberi harus dengan izin Allah, yang diberi harus dengan keridhaan Allah. Dengan keridhaan Allah artinya orang yang diridhoi yang memiliki iman. Karena orang yang tidak memiliki iman, Allah tidak ridha. Wala yarda li'ibadihi al-kufur. Allah enggak ridha hamba-hambanya yang kufur. Wadah? Jelas? Qala rahimahullah. Qala disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala, wa tarakun nusasal mutawatirah. Ayat-ayat yang umum seperti ini mereka pakai, sedangkan disebutkan nas-nas yang khusus, jelas, gamblang, mereka tinggalkan. Ini keanehan mereka. Wa taraku, dan mereka tinggalkan an-nususal mutawatirah, mereka tinggalkan dalil-dalil yang mutawatir dari sunnah Rasulullah SAW. Wa taraku ba'du nususil Quran, mereka tinggalkan pula sekian banyak nas-nas dalam Quran yang dallat ala anna syafa'ah tahsul lil mu'minin. Mereka tinggalkan pula ayat-ayat yang menunjukkan bahwa syafaat akan diberikan pada orang-orang yang beriman. Alladzina yardallahu anhum, yaitu orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhai. Siapa yang diridhai? Wa hum min khasyatihi musyfiqun, yaitu orang beriman yang mereka kepada Rabb-nya mereka takut. Atau disebutkan dalam ayat lain, wala tanfa'u syafa'atu indahu, tidak bermanfaat syafaat di sisinya, illa liman adinalah, kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah SWT. Fal kuffaru la ya'dan bisyafa'ah,
maka orang kafir tidak diizinkan untuk diberi syafaat fihim pada mereka. Wala yaqbaluha abada, dan enggak akan diterima syafaat mereka sedikit pun. Hatta inna Ibrahim yashfa' fi abihi fala tuqbal syafa'atuhu. Hingga Ibrahim yang memberikan syafaat kepada abinya tidak diterima oleh Allah SWT. Ibrahim Abul Anbiya alaihi salatu wassalam. Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahu min manzilatin 'azimah indallah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki kedudukan yang mulia dan tinggi di sisi Allah. Khalilullah, yashfa' fi abihi fala tuqbal. Memberikan syafaat untuk bapaknya tidak diterima syafaatuhu. Mengapa? Karena bapaknya kafir. Ikhwani fi din a'azzakumullah, disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dalam kitab Ahaditsul Anbiya, bab ucapan Allah SWT, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fayaqulu Ibrahim, berkata Ibrahim, ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, Engkau menjanjikan kepadaku agar tidak menghinakan aku pada hari dibangkitkan manusia. Fa ayyu khizzin akhza, maka kehinaan mana yang lebih menghinakan daripada min abi al-ab'ad, dari bapakku yang dijauhkan. Fa yaqullahu ta'ala, maka Allah berfirman, inni haramtul jannah 'alal kafirin. Aku haramkan surga kepada orang-orang kafir. Tsumma yuqal ya Ibrahim tahta rijlaik. Wahai Ibrahim, lihatlah apa yang ada di kakimu. Fayandur fa idza huwa bidikhin multatikh fayukhad biqawaimihi fayulqa finnar. Maka dikatakan pada Ibrahim, lihatlah di kedua kakimu. Dia lihat ke bawah, di kedua kakinya dia lihat satu binatang yang menjijikkan, yang kotor dengan busuk. Beliau ambil dengan kaki-kakinya dan beliau lemparkan ke neraka. Jadi supaya tidak ada lagi kasihan kepada bapaknya, dijadikan bentuknya menghinakan sehingga Ibrahim saja jijik. Ya, dilemparkan oleh Ibrahim ke dalam neraka. Hilang rasa kasihan orang tuaku, bapakku dan sebagainya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini ikhwan fillah a'azakumullah hadis dalam Sahih Bukhari. Membela bapaknya sendiri padahal beliau Khalilullah alaihi salatu wassalam, tetapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ikhwan fillah a'azakumullah, walin nabi syafa'atun khassah. Dan Nabi juga memiliki syafaat lain yang khusus juga dari dua sisi. Khusus bagi Rasulullah SAW dan khusus bagi orang tertentu dari orang kafir. Bukankah disebutkan tadi bagi orang kafir fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, enggak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat sebagaimana Ibrahim kepada bapaknya? Tidak. Bukan diselamatkan dari api neraka. Kalau itu jelas ayat Al-Quran, tidak bisa dibantah. Orang kafir enggak akan bermanfaat syafaat siapapun. Tetapi syafaat Nabi Muhammad SAW kepada seorang kafir, yaitu pamannya Abu Talib, bukan diselamatkan dari api neraka, tetapi diturunkan dari neraka yang paling dahsyat kepada neraka yang di bawahnya. Tetap neraka. Itu khassah. Syafaat khusus bagi Nabi SAW dan syafaat khusus bagi satu orang kafir, yaitu Abu Talib. Yaitu fi Abi Talib yashfa' fihi wa huwa fi a'maqin nar, ketika dia di kerak neraka yang paling bawah, fayakhruj ila dahdah minan nar, maka dia dikeluarkan dari kerak yang paling bawah kepada neraka yang di atasnya. Demikian di dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Iman dalam babus syafa'ah. Rasulullah SAW meminta kepada Allah Ta'ala agar diringankan adabnya Abu Talib karena banyaknya bantuan-bantuan dan pembelaan Abu Talib di dunia kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis Abbas ibn Abdul Muttalib, qala qultu ya Rasulullah inna Abu Talib kana yahutuka wa yansuruka
Fahal nafa'ahu dzalik? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Talib melindungi kamu, menjaga kamu, menolong kamu. Apakah itu bermanfaat bagi dia? Qala na'am. Iya, bermanfaat bagi dia. Wajadtuhu fi ghamaratin minan nar. Aku dapat Abu Talib di kerak yang paling bawah dalam neraka. Fa akhrajtuhu ila dahdah. Maka aku keluarkan ke yang atas neraka, yang paling dahsyat, yang paling bawah. Yang paling ringan, yang paling atas. Ikhwani fillah azakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya ada syafaat satu-satunya kepada orang kafir, yaitu Abu Talib, dan itu pun bukan keluar dari api neraka, tetapi diringankan adabnya, tapi tetap seringan-ringan adab neraka, kekal dalamnya selama-lamanya, tidak ada yang ringan, seluruhnya mengerikan. Barakallahu fikum. Wala tuqbal fihim syafa'atus syafi'in, dan tidak bermanfaat bagi orang kafir selain Abu Talib. Barakallahu fikum. Wa ammal mu'minun, adapun orang-orang yang beriman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaatnya kecuali dengan dua syarat. Apa itu? An ya'dana Allah, Allah izinkan bagi siapa yang diridhai. Izin bagi yang memberi syafaat, keridhaan bagi yang diberi syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapa yang berani memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Tidak ada. Fa hadhihi syafa'atul ma'dunu fiha. Inilah syafaat yang diizinkan. Berarti syafaat al-muthbattah, yang ditetapkan. Fil mu'minin, itu untuk orang-orang beriman. Thabitatun bil kitabi wa thabitah bis sunnah mutawatirah. Telah kokoh thabit dalam Quran dan kokoh thabit dalam sunnah yang mutawatir. Fayashfa'ur rasul wa ghairuhu. Maka Rasul dan para anbiya yang lain dan juga orang-orang yang memberikan syafaat kepada darajat orang beriman. Wa fi adami idkhalin nar, untuk tidak dimasukkan dalam neraka atau untuk dikeluarkan dari api neraka, sebagaimana sudah kita sebutkan salafa, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Wa kama warada fil ahadits, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis. Fa hadhihi yu'min biha ahlus sunnah, maka akidah ini diimani oleh ahlus sunnah. Wa hiya aslun min usulihim, dan ini merupakan prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnah. Yukhalifuna fi dhalika ahlul ahwa, yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlul ahwa, membedakan ahlus sunnah dari khawarij, dari rawafid, dari mu'tazilah, dari ahlul batil. Wa yajib 'alal 'abdi an yu'min bidzalika yusaddiq, maka wajib bagi setiap hamba untuk beriman kepadanya dan membenarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika sudah sangat yakin dengan akidah Ahlussunnah, keberadaan syafaat Nabi Muhammad SAW yaumul qiyamah, tentunya kita semua ingin untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka kita diwakili oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumul qiyamah? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Pengen tahu, aku ingin. Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih. Yang akan mendapatkan syafaatku nanti yaumul qiyamah, yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Siapa yang mengucapkan ikhlas dari hatinya, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya al-muwahhid. Adapun orang yang merusak tauhidnya dengan syirik, justru akan terhalang dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.